bahwa diketahui sejak abad keempat. Itu kan kita tahu ada seorang filsuf Aristoteles yang mempelajari kajian tentang metafor. Kalau di Indonesia, setahu ahli, itu negara nggak boleh sedikit pun menghalangi kebebasan ekspresi saya tuh. Nah itu bukan segera dijamin oleh undang-undang, tapi ada dalam sejarah kita tuh. Mari kita saksikan sidang yang dihadirkan saksi adalah Pak Rocky Gerung. Dan menurut saya ya, ini bukan sidang, melainkan Pak Rocky sedang adakan kuliah umum menurut saya. Kan IQ beliau dan cara penjelasan beliau itu luar biasa. Dan banyak menganggap, di video saya sebelumnya, banyak yang menganggap bahwa itu bukan sidang, itu Pak Rocky sedang memberi kuliah gratis, padahal kuliah itu mahal. Mari kita simak. Metafor itu fungsinya justru untuk mengakrabkan percakapan, itu bukan untuk membelah percakapan. Nah dalam upaya itu pasti ada yang tertawa, pasti ada yang nahan kejengkelan, tapi yang nggak usah sampai di depan Pak Hakim lah kalau cuma soal itu kan mestinya. Kan itu indah kan kalau metafor Betawi dipahami oleh orang Batak, metafor Batak dipahami orang Ambon, metafor Ambon dipahami oleh saya misalnya tuh. Itu indahnya metafor. Jadi metafor itu adalah keindahan dalam berbahasa untuk mengakrabkan percakapan. baik, tadi Anda katakan bahwa metafor ini adalah keindahan berbahasa untuk mengakrabkan ya. Tadi juga Anda sebutkan terkait dengan metafor yang digunakan dari berbagai daerah. Ya. Nah ini kan akhirnya menjadi persoalan sekarang. Ada kasus ini karena ada ketersinggungan dari suatu daerah. Padahal metafor ini sudah biasa, sudah notoire, feitan, sudah lazim untuk digunakan gitu kan. Nah bagaimana kemudian apa yang menjadi indikator dari metafora ini agar tidak disalahartikan oleh sebagian kelompok begitu? Saya kira tidak disalahartikan, diprovokasi untuk disalahartikan. Saya nangkapnya begitu kalau saya ikuti percakapan ini kan. So kalau misalnya diputuskan wah saudara Edi Mulyadi bersalah kan memakai metafor Betawi, itu artinya seumur hidup ini akan jadi presiden. Jadi keputusan jurisprudens, stare decisis yang diputuskan hari ini akan diikuti sebagai pedoman ke depan. Maka semua bahasa Indonesia itu takut untuk bikin metafor. Karena nanti menyinggung yang sana, menyinggung yang sini. Akibatnya dihapus nanti. Istilah jin dihapus, istilah membuang dihapus, apalagi istilah jin buang anak. Jadi hilang kenikmatan kita untuk berkomunikasi. Karena kita kehilangan metafor. Padahal hidup itu hanya nikmat kalau kita penuh dengan metafor. Bahwa diketahui sejak abad keempat, itu kan kita tahu ada seorang filsuf Aristoteles yang mempelajari kajian tentang metafor. Kalau di Indonesia, setahu ahli, kapan metafor itu biasa digunakan? Mulai digunakan di Indonesia, khususnya dalam metafor perumpamaan jin buang anak. Ya itu, kalau kita lihat Aristoteles tentu menganalisis metafor di dalam rangka untuk mendidik republik supaya mampu untuk berargumentasi. Itu bagian dari retorika itu. Jadi metafor memang diajarkan supaya kalau lagi duel argumen orang ngintip di mana kelalaian lawan debatnya, lalu dia argumentasikan, dia lawan dengan metafor. Karena kalau langsung lawan itu ya ngapain sih langsung bunuh orang kira-kira. Jadi dimainkan sedikit itu namanya fungsi retorik. Aristoteles bicara soal itu. Nah kita di Indonesia tanpa baca Aristoteles, bayangkan betapa banyak verses di dalam masyarakat Minang yang isinya metafor tuh. Di dalam masyarakat Jawa metafornya banyak betul. Di masyarakat seluruh Indonesia itu kaya dengan metafor. Jadi satu waktu orang akan bilang sebetulnya Aristoteles pernah ke Indonesia dan belajar tentang metafor di Indonesia. Kalau archaeology of knowledge bisa kita buktikan satu waktu. Bahwa pertama kita bisa duga bahwa Aristoteles pernah datang ke Indonesia untuk belajar metafor. Tapi nanti orang bilang mana buktinya? Oke, ini hipotesis. Sama seperti hipotesis bahwa Atlantik itu adanya di bawah Selat Sunda. Berdasarkan apa? Berdasarkan ceramah-ceramah dari Plato yang adalah guru Aristoteles. Jadi semua ini in the making. Dalam upaya untuk memperlihatkan bangsa ini sebetulnya pernah bergaul beratus-ratus abad yang lalu. Tapi kemudian ada semacam katastrofi lingkungan lalu kita terpisah-pisah. Nah, metafor mengingatkan kita bahwa setiap bangsa itu punya kemampuan untuk memperindah bahasa. Saya pakai kata itu akhirnya. Memperindah bahasa itu. Sepengetahuan ahli,
apakah dalam sejarah penggunaan bahasa metafor, adakah seseorang yang kemudian dipidanakan terkait dalam menggunakan bahasa tadi, metafor tadi? Belum pernah. Saya lihat ada orang dipidanakan. Saya kasih ilustrasi karena Anda bicara soal sejarah bangsa ini. Satu waktu di awal-awal kemerdekaan, Haji Agus Salim sedang kasih ceramah. Haji Agus Salim itu wajahnya seperti kambing gitu, karena ada jenggotnya tuh. Waktu Haji Agus Salim lagi bicara, lawan politiknya itu kesel di belakang. Lalu dia mulai ledek Haji Agus Salim. Mbe dari belakang. Semua orang mau usir si orang itu. Haji Agus Salim bilang begini, panitia, saya diundang di forum manusia. Mengapa ada kambing di belakang saya? Kekuatan metaforik itu membuat si pengganggu itu perlahan-lahan mundur. Tanpa sebelum dia mencicipi bahkan pisang goreng yang ada disediakan panitia, dia mundur karena dia malu. Jadi kemampuan metafor itu justru menghantam tanpa menyakiti. Bayangkan misalnya kalau Haji Agus Salim bilang, itu satpam, usir dia tuh. Kacau. Gak ada pelajaran diplomasi. Metafora adalah bagian dari logika diplomasi. Semua diplomat ulung pakai metafor itu. Nah, kenapa kita sering kalah dalam perdebatan politik internasional? Karena kita kurang memanfaatkan metafor. Padahal kebudayaan kita itu kaya dengan metafor. Baik, saya lanjutkan. Coba izin sebentar nih, suara saya paruh, boleh saya dapat Pak Ketua, boleh saya dapat air minum ya? Boleh, maaf Pak. Buat Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Dalam suatu kasus, ada kasus, sekarang baru saya akan masuk ke dalam kasus ya. Jadi ada satu kasus di mana kasus itu ada seorang wartawan, ya dia menggunakan satu metafora untuk menggambarkan satu tempat yang jauh. Di mana faktanya dia juga mendapatkan fakta dari sebuah riset beberapa LSM ternama mengatakan bahwa jumlah daripada luas perpindahan IKN, luas IKN itu adalah 256.142 hektar. Nah, di mana dari luas itu memang sebagian besarnya adalah hutan, dan bahkan sebagian pejabat menyatakan akan dibangun forest city, yaitu adalah kota di dalam hutan. Itu ya, beberapa pejabat terkait menyampaikan demikian. Nah, saya ingin menanyakan bahwa terkait dengan metafora yang disampaikan oleh seorang wartawan tersebut, dengan menyamakan persepsi bahwa tempat yang jauh itu adalah tempat jin buang anak, maka apakah itu kemudian bisa membuat seseorang melakukan laporan kepada kepolisian begitu? Ya sebetulnya dia buktikan aja secara terbalik, oh, itu bukan tempat jin buang anak, tapi tempat bidadari turun. Kan enak kan? Ini kan cuma pertandingan metafor tuh. Dia bilang aja, itu tempat bidadari turun. Selesai problem, tinggal kita tunggu yang ada di situ jin atau bidadari nantinya kan. Saya kasih ilustrasi dulu ya, supaya ada konteksnya tuh. Hal yang sama pernah terjadi kira-kira tahun 70 di negara bagian Arizona itu, oke, ya dekat-dekat situ. Pada waktu itu ada hutan yang mau digusur, Pak Hakim. Dan ilmu hukum itu belum paham tentang legal standing dari hutan itu. Waktu mau ditebang, seorang profesor hukum di Universitas Arizona, ya saya kira Arizona dia bilang hutan itu nggak boleh ditebang, bahkan sebatang pohon pun nggak boleh ditebang. Lalu semua orang ribut. Lalu dia bilang pohon itu akan berjalan ke depan hakim dan dia akan membela diri. Orang bingung lagi. Bagaimana mungkin pohon datang before the law di depan hukum untuk membela dirinya? Lalu si Profesor Christopher Stone ini, dia tulis paper kira-kira 7 halaman yang kemudian jadi bahan pelajaran filsafat hukum dan filsafat lingkungan di seluruh fakultas di dunia itu. Judulnya Should Trees Have Standing? Haruskah pohon punya legal standing untuk berdebat di pengadilan, membela dirinya di depan majelis hakim?
Itu satu revolusi betul di dalam paradigma ilmu hukum yang dulu antroposentristis. Sekarang itu jadi biasa, pohon datang ke depan hakim untuk membela diri supaya tidak ditebang itu melalui legal standing pohon, yaitu pengampunya tuh, masyarakat adatnya tuh. Kan itu mestinya yang jadi pelajaran untuk membangun IKN tuh. Biarkan pohon itu membela dirinya tuh. Tapi pohon itu nggak diberi kesempatan oleh kekuasaan untuk membela diri karena ditebang duluan. Sebelum ada AMDAL. AMDAL itu yang disebut legal standing dari pohon. Jadi hak pohon untuk tetap hijau sekarang dilindungi di seluruh dunia tuh. Jadi poin saya adalah perkembangan ilmu hukum demikian modern sekarang sehingga suatu waktu nanti coba kita lihat evolusi ilmu hukum kan. Dulu yang punya hak untuk berdebat dan membela diri hanya subjek hukum itu, person in law, dulu hanya laki-laki sempurna, dia mesti heteroseksual, berjenis kelamin laki-laki itu. Nah karena itu, walaupun Anda berjenis kelamin laki-laki, tapi kalau Anda tidak bisa buktikan bahwa Anda laki-laki, Anda tidak bisa diterima sebagai saksi. Dari situ kemudian muncul olo-olo nullum testis, unus testis, nullus testis. Satu biji peler, bukan biji peler itu. Karena laki-laki hanya disebut laki-laki punya dua biji sakar, dua buah sakar itu. Jadi satu testi, bukan testis. Karena itu testimoni artinya si orang ini mesti punya dua testis supaya dibuktikan dia laki-laki. Kenapa begitu? Karena ada laki-laki yang tidak punya buah sakar karena dikebiri. Karena itu dia tidak boleh beri kesaksian. Itu dulu kira-kira 100 tahun setelah Aristotle. Kemudian berkembang bahwa siapapun boleh jadi saksi di pengadilan. Dulu perempuan nggak boleh masuk pengadilan karena dianggap perempuan tidak bisa berpikir abstrak. Karena itu perempuan hanya boleh tinggal di rumah. Di dalam rumahnya dia disiksa oleh si laki-laki. Timbul affirmative action sehingga ada istilah domestic violence. Dulu nggak dikenal apa tuh domestic violence. Masa dalam rumah tangga ada kekerasan? Padahal justru rumah tangga itu jadi killing field. Lebih banyak perempuan yang mati dalam rumahnya daripada yang mati lagi nyetir mobil. Padahal sering dikatakan perempuan nggak bisa nyetir. Jadi hukum berubah. Sekarang ada prinsip hak pohon untuk tidak ditebang, hak batu untuk tetap utuh, hak air untuk jernih, hak mawar untuk tetap wangi. Itu perkembangan evolusi dari teori hukum itu. Jadi itu intinya sebetulnya. Sorry, saya kasih cue tadi apa tadi masalahnya tuh bahwa tadi yang secara konkret yang mau ditanyakan tadi. Tadi saya kasih background tadi itu soal. Ya terkait dengan jurnalis tadi dalam menyampaikan metafora. Ya itu. Jadi betul si jurnalis itu dia membayangkan bahwa IKN itu akan berantakan di depan karena itu juga sejak sekarang. Tapi orang bilang enggak, IKN itu akan sukses. Sekarang Presiden Jokowi bilang sendiri bahwa itu mungkin juga belum bisa selesai di era saya karena itu diperpanjang terus. Bagaimana kalau nanti terjadi perubahan politik dan Presiden berikut bilang stop IKN? Jadi benar si jurnalisnya kan. Jadi semua ini adalah ongoing, in the making. Sesuatu yang tadi saya sebut utopia. Sesuatu yang masih bisa dibayangkan. Bayangan itu nggak boleh harus bagus betul. Selalu juga mesti buruk. Kan itu intinya kan. Jadi membayangkan itu bisa baik maupun buruk itu. Kemampuan membayangkan itu terlihat dari kemampuan membuat metafor. Saya misalnya bisa bilang itu akan jadi barang bekas itu. Dulu orang membayangkan misalnya, oke, seluruh peralatan militer Rusia itu disiapkan untuk menghajar Amerika Serikat. Akhirnya dia jadi barang bekas ketika Rusia runtuh tuh. Sama aja. Nah bayangkan misalnya kalau kita nggak mampu bikin prediksi secara hipotetis, lalu buat apa ada ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan lingkungan mendeteksi bahwa IKN itu akan bangkrut dan emisi karbon dari situ akan membuat paru-paru Kalimantan itu bukan lagi paru-paru dunia. Saya baca riset itu. Jadi kenapa kita nggak boleh kasih aspek negatif dari situ? Nah, dalam logika negativity is essential thinking. Membuat negasi itu berguna untuk mengukur sesuatu. Jadi bagian itu sebetulnya kita perlukan. Jadi sinisisme dari wartawan itu sekarang paralel dengan ujian-ujian yang lagi dibuat setelah pasca pandemi. Kalau saya tambahkan misalnya keterangan, Amerika Serikat bilang bahwa IKN itu adalah proyek yang akan bangkrut. Yang bikin tuh Amerika Serikat loh yang ngomong tuh. Joe Biden bilang begitu tuh. Lalu kita marah pada Joe Biden. Joe Biden juga bilang IKN itu betul dia adalah tempat jin buang anak dan buang sampah. Lebih parah lagi. Cuma dia nggak bisa ucapkan dalam bahasa Betawi.
Karena itu Joe Biden tidak lahir di Tanah Abang. Oke, lanjut pertanyaan saya. Saya fokus kepada metafora jin buang anaknya saja. Pernahkah ahli mendengar tentang metafora jin buang anak, dan kapan ahli pernah mendengar metafora jin buang anak? Saya dulu Apa artinya? Rumah saya dulu di Jalan Haji Agus Salim, itu hanya 200 meter dari Bundaran Irian. Dulu dari Bundaran Hotel Indonesia itu di Menteng, di pusat paling elit dari Jakarta, Menteng tuh. Saya jalan ke, dulu ada waduk Melati yang sekarang jadi apa namanya? Itu yang hotel mewah itu apa namanya? Grand Indonesia. Itu dulu waduk buatan, tempat sampah masuk di situ dan orang masih mancing di situ. Dulu juga kita bilang itu tempat jin buang anak. Karena semua takut ke situ tuh. Padahal itu cuma 200 meter dari Bundaran Indonesia, Hotel Indonesia. Sekarang dia jadi Grand Indonesia. Kita tanya jinnya kemana tuh? Udah berapa jadi kapital si jin itu kan. Jin sekarang pemilik modal dari Grand Indonesia tuh. Jadi saya mendengar itu ya dari awal, dan kita biasa aja ngomong itu kan. Tempat jin buang anak tuh. Padahal sekarang kok ya dulu itu memang walaupun dekat sekali itu, ya karena itu wilayah yang masih ada kebun singkong di situ, segala macam, masih orang main layangan di situ. Itu sama aja masalahnya. Jadi bukan soal tempat, tapi soal kemampuan kita untuk membayangkan, oh itu kan buruk banget tempat itu. Ada orang yang sekarang bilang, nah kan yang lu bilang dulu tempat jin buang anak, sekarang jadi tempat bidadari turun. Tapi kita bisa bilang, oh itu tempat oligarki sekarang tuh Grand Indonesia. Sama aja, apa-apa. Just a kind of interpretation itu. Iya. Lanjutkan, penggunaan metafora tadi kan juga Anda katakan adalah sebagai salah satu sarana untuk berpikir ya. Nah, ini juga kaitannya dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat seseorang dalam dalam berkomunikasi. Nah, kita akan masuk kepada bagaimana kaitannya dengan filsafat negara. Ya. Filosofinya kaitannya jelas. Iya, kita di dalam filsafat negara kita tahu ada kontrak sosial antara kekuasaan yang diserahkan dari rakyat kepada sejumlah penguasa. Nah, bagaimana kemudian padahal kita sudah menyetujui adanya satu sumber hukum sebagai payung hukum tertinggi, di mana disebutkan di dalam konstitusi kita telah mengamanatkan untuk setiap orang dari rakyatnya, setiap rakyat kita ini memiliki kebebasan untuk berpendapat, memiliki kebebasan untuk berbicara. Bagaimana menurut pendapat ahli? Apakah kemudian negara dalam hal ini seseorang tidak boleh bermetafora menyampaikan pendapatnya, begitu? Prinsipnya begini, bila perbedaan Anda halangi, maka kebebasan hilang. Kebebasan itu ada di dalam perbedaan tuh. Jadi kalau hak saya untuk mengucapkan sesuatu dihalangi, maka hak Anda untuk bertengkar dengan saya juga hilang itu. Artinya Anda jadi benda, saya jadi benda. Dua manusia disebut manusia kalau dia saling berargumentasi tuh. Itu intinya tuh. Jadi jelas. Oke, yang berikut tadi saya koreksi sedikit ya, agak keliru mengatakan bahwa rakyat telah memberikan kekuasaan pada wakil-wakilnya. Nggak pernah rakyat memberikan kekuasaan pada wakil-wakilnya. Yang salah kaprah di Indonesia dianggap DPR itu adalah lembaga yang menerima kedaulatan rakyat. Kan sering DPR bilang kami pemilik kedaulatan rakyat karena kami dipilih oleh rakyat. Yang kita serahkan pada DPR adalah hak politik kita, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kemakmuran. Tapi kedaulatan saya nggak pernah saya serahkan. Kedaulatan itu nggak boleh diserahkan. Begitu diserahkan saya bukan lagi warga negara karena udah habis tuh. Justru kedaulatan itu harus dipertahankan dan tidak boleh diambil sedikit pun tuh, demi menjaga kebebasan saya gitu. Tetapi di Indonesia juga ini dalam hubungan dengan filsafat bahasa, politik bahasa itu, kalau disebut kebebasan seolah itu terjemahan dari liberalisme. Padahal kalau kita belajar filsafat politik, bila saya bilang I am a liberal, kalau saya ada di Amerika saya bilang saya seorang liberal, itu artinya saya seorang kiri, sosialis. Kalau saya ada di Eropa saya bilang I am a liberal, saya seorang kanan, kapitalis itu. Itu bedanya tuh. Kenapa? Karena kiri di Eropa itu partai buruh. Yang kanan itu partai konservatif, namanya liberal. Partai buruh, partai komunis, partai sosialis. Di Amerika karena nggak ada partai buruh, maka partai Demokrat menjadi partai kiri. Partai kanannya partai Republik tuh. Jadi istilah itu juga harus lihat konteks. Kalau bilang Anda liberal, saya senang tuh.
bahwa saya sebetulnya berkeadilan sosial. Liberal di Amerika artinya berkeadilan sosial. Tapi dia bilang, Anda kapitalis. Loh, Anda paham nggak yang Anda sebutkan? Jadi sering orang nggak paham itu. Liberal itu artinya pro keadilan sosial di Amerika, tetapi menjadi kapitalis di Eropa. Dua-duanya pakai kata liberal. Itu intinya tuh. Pengetahuan kita harus lengkap tuh. Jadi balik pada soal tadi, yang kita serahkan itu bukan kebebasan, yang kita miliki itu di Indonesia terutama, atau hanya di Indonesia, kebebasan itu adalah kebebasan individual, bukan kepentingan individual. Itu bedanya tuh. Jadi kalau saya bilang, saya memelihara individualisme, dalam versi apa? Di dalam versi kepentingan individual atau dalam versi kebebasan individual? Proyek Indonesia yang dimerdekakan 17 Agustus 45 itu untuk menghasilkan kebebasan individual, bukan kepentingan individual tuh. Karena itu kita diajar supaya setara. Kesetaraan itu hanya ada pada orang yang bebas. Itu intinya. Jadi kalau kita bilang, saya ulangi supaya di-quote dengan bagus, bahwa Indonesia menganut kebebasan individual, bukan kepentingan individual. Kepentingan individual itu dasar dari kapitalisme. Kita justru anti kapitalisme itu. Jadi kalau balik pada tadi, kita nggak pernah menyerahkan kedaulatan kita pada negara sehingga kita kehilangan kebebasan. Oleh karena itu, negara nggak boleh sedikit pun menghalangi kebebasan ekspresi saya tuh. Nah itu bukan sekedar dijamin oleh undang-undang, tapi ada dalam sejarah kita tuh. Yaitu kita membebaskan diri justru dari tutorisasi kolonialisme itu, yang menghalangi kebebasan berbicara. Kan itu intinya tuh.